Mengetahui 25 nama Nabi dan Rasul beserta mukjizatnya dalam Islam, penting bagi iman seorang Muslim. Setiap Nabi membawa mukjizat sebagai tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka sampaikan. Mukjizat-mukjizat ini tidak hanya menginspirasi umat pada masanya, tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga bagi generasi selanjutnya. Dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, masing-masing memiliki mukjizat yang unik. Seperti kemampuan Nabi Musa AS membelah Laut Merah dan mukjizat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dalam Islam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia. Dalam Islam, terdapat 25 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan-pesannya kepada manusia. Nama-nama Nabi 25 dalam Islam adalah pemimpin dan teladan bagi umat manusia. Percaya dan patuh kepada Nabi dan Rasul juga merupakan rukun iman yang keempat. Setelah iman kepada Allah, malaikat dan Al-Quran, mengenal nama-nama Nabi dan Rasul merupakan bagian penting dalam ajaranku Islam. Dengan mengenal mereka, kita dapat meneladani akhlak mulia. Sebab, Nabi dan Rasul adalah contoh terbaik dalam berperilaku. Selain itu, mengenal kisah-kisah Nabi dan Rasul dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, SWT. Kita juga dapat mempelajari sejarah Islam yang tidak akan lepas dari peran Nabi dan Rasul. 25 nama Nabi dan Rasul serta mukjizatnya. Berikut ini adalah 25 nama Nabi beserta mukjizatnya. Nabi Adam AS, mukjizat Nabi Adam AS. Menjadi khalifah pertama, memiliki umur panjang dan tinggi 60 hasta. Nabi Idris AS, mukjizat Nabi Idris AS, Nabi yang pertama kali menulis dan membaca. Nabi Nuh AS, mukjizat Nabi Nuh AS, membuat kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar. Nabi Hud AS, mukjizat Nabi Hud AS, terhindar dari azab yang menghancurkan kaum. Adik Nabi Syalih AS, mukjizat Nabi Syalih AS, unta betina yang keluar dari batu besar. Nabi Ibrahim AS, mukjizat Nabi Ibrahim AS, tidak terbakar saat dilemparkan ke dalam api. Nabi Luth AS, mukjizat Nabi Luth AS, terhindar dari azab yang menimpa kaum Sodom. Nabi Ismail AS, mukjizat Nabi Ismail AS, mengeluarkan air zam-zam dari bawah kakinya. Nabi Ishak AS, mukjizat Nabi Ishak AS, meneruskan dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim AS di wilayah Kanaan. Nabi Yaqub AS, mukjizat Nabi Yaqub, memiliki 12 anak yang menjadi pemimpin suku Bani Israel. Nabi Yusuf AS, mukjizat Nabi Yusuf AS, mampu menafsirkan mimpi dan selamat dari sumur. Nabi Ayub AS, mukjizat Nabi Ayub AS, sabar dalam menghadapi penyakit dan kesulitan. Nabi Syu'aib AS, mukjizat Nabi Syu'aib AS, terhindar dari azab yang menghancurkan kaum Madian. Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Musa AS, membelah Laut Merah dan tongkatnya berubah menjadi ular besar. Ya, Nabi Harun AS, mukjizat Nabi Harun AS, mendampingi Nabi Musa AS dalam dakwahnya dan memiliki kefasihan bicara. Nabi Zulkifli AS, mukjizat Nabi Zulkifli AS, sabar dan adil dalam memimpin. Nabi Daud AS, mukjizat Nabi Daud AS, melembutkan besi dan memiliki suara merdu. Nabi Sulaiman AS, mukjizat Nabi Sulaiman AS, menguasai jin dan angin, serta berbicara dengan hewan. Nabi Ilyas AS, mukjizat Nabi Ilyas AS, menghidupkan orang mati dan terhindar dari kematian saat diselamatkan oleh Allah. Nabi Ilyas AS, mukjizat Ilyas AS, menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan kembali orang mati. Nabi Yunus AS, mukjizat Nabi Yunus AS, selamat dari perut ikan paus. Ya, Nabi Zakaria AS, mukjizat Nabi Zakaria AS, memiliki anak di usia tua. Nabi Yahya AS, mukjizat Nabi Yahya AS, menghidupkan burung dari tanah liat dan diberi hikmah sejak kecil. Nabi Isa AS, mukjizat Nabi Isa AS, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, dan membuat burung dari tanah liat. Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, perjalanan Isra Mi'raj membelah bulan. Itulah tadi nama-nama Nabi dan Rasul dalam Islam yang wajib kita imani. Nabi Syu'aib AS, mukjizat Nabi Syu'aib AS, terhindar dari azab yang menghancurkan kaum Madian. Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Musa AS, membelah Laut Merah dan tongkatnya berubah menjadi ular besar. Ya, Nabi Harun AS, mukjizat Nabi Harun AS, mendampingi Nabi Musa AS dalam dakwahnya dan memiliki kefasihan bicara. Nabi Zulkifli AS, mukjizat Nabi Zulkifli AS, sabar dan adil dalam memimpin. Nabi Daud AS, mukjizat Nabi Daud AS, melembutkan besi dan memiliki suara merdu. Nabi Sulaiman AS, mukjizat Nabi Sulaiman AS, menguasai jin dan angin,
serta berbicara dengan hewan. Nabi Ilyas alaihissalam, mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam, menghidupkan orang mati dan terhindar dari kematian saat diselamatkan oleh Allah. Nabi Ilyas alaihissalam, mukjizat. Ilyas alaihissalam menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan kembali orang mati. Nabi Yunus alaihissalam, mukjizat Nabi Yunus alaihissalam, selamat dari perut ikan paus. Ya, Nabi Zakaria alaihissalam, mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam, memiliki anak di usia tua. Nabi Yahya alaihissalam, mukjizat Nabi Yahya alaihissalam, menghidupkan burung dari tanah liat dan diberi hikmah sejak kecil. Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang mati dan membuat burung dari tanah liat. Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, perjalanan Isra Mi'raj membelah bulan. Itulah tadi nama-nama Nabi dan Rasul dalam Islam yang wajib kita imani. Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abrahah yang hendak menyerang. Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah, namun sayangnya, ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'adiyah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya, Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengarannya, sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah, yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad, akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-4, yang memulai peran beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam, yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat, dakwah beliau mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, 2 tokoh Quraisy, termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Di sana, Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriyah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Syafar tahun 11 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya, Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga mendukung kebenaran ajaran
Islam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan bulan yang terjadi ketika kaum Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Selain itu, mukjizat lain seperti air yang mengalir dari jari-jari, nabi dan makanan yang melimpah meskipun jumlahnya sedikit, semakin memperkuat keimanan para pengikutnya